Hey dear, thank you udah klik video ini. Kali ini Nona bakal cerita tentang kisah kematian seorang pragawati terkenal yang melibatkan beberapa nama besar pada masa Orde Baru. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Senin malam, tepatnya 8 September 1986 pukul 22 waktu Indonesia Barat, di tepi Jalan Dupa yang bertempat di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Masyarakat dikejutkan dengan penemuan seorang mayat perempuan di sebuah mobil Honda Accord putih bernomor plat B1911ZW. Tidak ada yang tahu siapa identitas perempuan malang ini, hingga polisi datang ke tempat kejadian dan mengidentifikasi bahwa mayat itu adalah DJ Budiarsi. Oke, ini disclaimer dulu ya. Nona nggak tahu sih sebenarnya bacanya DJ Budiarsi atau DJ Budiarsi. Karena kemungkinan DJ ini adalah orang dari daerah Jawa Barat, jadi kemungkinan dipanggilnya DJ ya. Gitu. Nah, kematiannya ini sontak membuat geger masyarakat kala itu. Siapa yang nggak tahu DJ Budiarsi? Di saat itu ia adalah seorang pragawati yang namanya sedang naik daun di masa Orde Baru. DJ juga dianggap sebagai reinkarnasi Ken Dedes yang terkenal akan kecantikannya yang ikonik. Nah, kasus kematiannya pada saat itu begitu menarik perhatian berbagai kalangan, karena melibatkan beberapa nama besar pada masa itu. Hal lain yang membuat kasus ini begitu terkenal adalah beberapa desas-desus yang bertebaran di masyarakat tentang kematiannya, termasuk teori bahwa sang pelaku ini dijadikan kambing hitam oleh pihak berwenang. Atau bisa dibilang pelaku ini bukanlah pelaku sebenarnya. Nah, sebelum melanjutkan membahas kasus ini, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, latar belakang sang pragawati kondang yang terkenal di era 70 hingga 80-an ini. DJ Budiarsi lahir di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1950. Ia adalah putri Suwarjo, seorang kepala keuangan Kota Praja Jakarta. Tidak banyak yang bisa dijelaskan mengenai latar belakang keluarganya. Namun menurut sebuah sumber, DJ juga memiliki darah bangsawan yang berasal dari ibunya, yang bernama Rukmi. Nah, kakeknya ini adalah Raden Demang Wirahadi Kusuma. Ia menjabat sebagai patih di Batavia, atau yang kita kenal sekarang sebagai ibu kota Jakarta. Dan buyutnya adalah Raden Arya Adipati Wira Adi Dedaha, yang menjabat sebagai bupati di Sukapura, Tasikmalaya. Jadi kalau dari latar belakang yang kita ketahui, DJ ini bukanlah orang sembarangan dan diyakini DJ memang cukup berada. Nah, walaupun ia terlahir di keluarga bangsawan, DJ sangat menyukai dunia kecantikan dan modeling. Oleh karena itu, setelah ia menyelesaikan pendidikan SMA, DJ ini aktif mengikuti kontes kecantikan serta fashion show di Jakarta. Namanya semakin dikenal semenjak ia dinobatkan sebagai Ratu Kacamata di tahun 1977 dan sebagai Ratu Kebaya di tahun 1979. Setelah itu, karirnya ini mulai menanjak dan membintangi berbagai macam iklan, seperti iklan pembersih, lantai aksi ya saat itu namanya. Nah, lalu ada Fuji Film, ada lagi Vitamin E, dan masih banyak lagi. Kemudian ia melebarkan sayapnya menjadi seorang pragawati dengan bekerja di rumah busana dan salon kecantikan milik Martha Tilaar pada tahun 1982. Yang Martha Tilaar ini memang terkenal ya dari dulu sampai saat ini, mungkin masih ada teman-teman yang pakai. Nah, DJ ini serasa model nomor 1 di Jakarta saat itu. Selain kepiawaiannya dalam dunia modeling, DJ juga terkenal akan hidupnya yang mewah dan glamor. Ia memiliki mobil, rumah, dan bahkan beberapa asisten rumah tangga. Juga ada penjaga, serta dia punya barang-barang yang dia pakai itu mewah dan branded, seperti tas Gucci dan lipstick keluaran Yves Saint Laurent. Nah, saat ia keluar rumah, penampilannya nih
gak pernah lepas dari dandanan serta pakaian mewah yang ia kenakan. Ia juga tergabung dalam pergaulan kelas atas serta mengenal banyak pejabat dan pengusaha besar di sana. Jadi DJ ini bisa dibilang sosialita pada zaman itu ya. Dan semua hal ini tuh tak lepas dari pengaruh suaminya yang juga seorang pengusaha kaya raya. Lalu siapa sih suaminya dari DJ Budiarsih ini? Oke, jadi suaminya ini bernama Budi Mulyono, yang merupakan pensiunan tentara berpangkat Letnan II. Nah, Budi Mulyono ini juga pernah bekerja di Pusat Film Nasional Indonesia atau Perfini. Setelah itu, dia ini bekerja pada Maijen Harpawan, seorang menteri Bina Marga di zaman Orde Lama, dan sering terlibat proyek pembangunan dengan sang Maijen. Dari situlah Budi Mulyono mendapatkan banyak kekayaan. Dan dari pernikahannya dengan Budi Mulyono, Dice dan Budi ini dikaruniai 2 orang anak. Bisa dibilang kehidupan Dice pada saat itu merupakan kehidupan yang sangat sempurna dan diidam-idamkan oleh banyak orang. Walaupun Dice dan suaminya ini terpaut jarak umur yang lumayan jauh. Lalu selanjutnya di kehidupannya Dice mulai berubah pada saat suaminya mulai sakit-sakitan dan lumpuh akibat penyakit darah tinggi yang ia derita. Dice pun harus menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Ia mendirikan sebuah salon kecantikan bernama Puri Citra Ayu yang terletak di kawasan elit Kalibata Indah, Jakarta Selatan untuk membantu pemasukan keuangan dari keluarganya ini. Selain sibuk mencari nafkah, ia juga mencari cara untuk mengobati penyakit suaminya. Bagaimanakah dia mencari pengobatan itu ya? Ternyata tidak hanya dengan pengobatan medis atau pergi ke rumah sakit. Dice ini tahu dari salah satu teman arisannya yang bernama Yayu. Yayu ini merekomendasikan seorang dukun yang dipercaya bisa mengobati penyakit suaminya. Nah, dukun ini bernama Muhammad Sirajuddin atau biasanya dipanggil Pak D. Gitu. Nah, akhirnya Dice ini mengikuti sarannya dari Yayu untuk bergegas menemui Pak D. Oleh Pak D ini, Dice diminta untuk memperbaiki ibadahnya terlebih dahulu. Tapi selain itu, Dice juga diberikan sebuah jimat berupa sebilah keris pendek yang terbuat dari gading gajah untuk digunakan sebagai jimat penjaga rumah. Terus ada juga nih jimat lain, yaitu berupa jimat keselamatan. Nah, yang ini dibungkus kain sutra hijau. Nah, ini jadi kain sutra itu jimatnya nggak tahu sih apa ya bentuknya, tapi yang pasti dibungkus kain sutra hijau dan diberikan kepada Dice. Nah, Pak D juga memberikan air putih yang telah dibacakan doa-doa yang digunakan sebagai obat untuk suaminya Dice. Selain meminta pengobatan untuk suaminya, Dice ini juga meminta tolong agar bisnis salonnya berjalan lancar dan ramai pengunjungnya. Jadi Pak D pun memberikan jimat lagi, yaitu jimat penglaris, dan jimat itu dipasang di pintu masuk salonnya. Jadi kalau mungkin sekarang kayak sebuah keberuntungan itu dengan kucing yang ada di depan itu ya. Nah, dia tuh ada di depan pintunya salonnya Dice, itu dikasih jimat oleh Pak D. Setelah memasang jimat itu gitu kan, nah salonnya Dice ini ramai banget dikunjungi oleh pengunjung. Jadi tiap hari ada yang datang. Jadi kan pundi-pundinya Dice bertambah ya. Jadi emang banyak banget nih Pak D ngasih jimat ke Dice gitu untuk seluruh aspek kehidupannya Dice. Karena keberhasilan jimatnya Pak D ini untuk penglaris salonnya, Dice dan Pak D pun jadi semakin dekat, jadi seperti kawan dekat gitu ya. Walaupun nggak ada sih yang memberitakan atau memberitahu apakah pengobatannya untuk suaminya Dice ini ya, pengobatan ala Pak D ini berhasil kepada suami Dice. Berkali-kali Dice ini bertandang menemui Pak D karena dia kayak merasa, wah salon aku nih jadi sukses gitu ya, banyak pengunjungnya karena Pak D ngasih jimat penglaris gitu. Dan Dice dan Pak D ini makin dekat gitu ya, hubungan mereka tuh makin dekat. Jadi bukannya kayak pacar ya dekatnya, tapi lebih kayak keluarga. Jadi bahkan Pak D ini beserta anak-anaknya juga sering mengunjungi ke rumah Budi Mulyono dan Dice. Jadi mereka tuh bukan sekedar transaksional sebagai pasien dan dukunnya gitu ya. Mereka bahkan datang berkunjung, main ke rumah Dice.
Jadi bahkan setiap ada masalah, DJ ini selalu minta nasihat dari Pak D. Jadi DJ ini pun curhat gitu apapun ke Pak D. Karena sering curhat tentang kehidupannya ini, Pak D akhirnya mengetahui kalau ada sesuatu gitu dalam hidup DJ ya sebenarnya. Apakah itu? Nah, Pak D ini mengetahui dari curhatannya DJ kalau DJ ini memiliki hubungan dekat dengan pengusaha-pengusaha besar. Seberapa dekat itu ya? Ini sebenarnya masih dikatakan cukup dekat, tapi mungkin nanti ada hubungannya ya, kita lanjutin ceritanya. Siapakah pengusaha itu? Nah, pengusaha itu diantaranya adalah Sudwikatmono dan Indra Rukmana. Jadi siapakah Sudwikatmono ini? Ia adalah kerabat dekat dari Presiden Soeharto. Sementara Indra Rukmana ini adalah suami dari Mbak Tutut atau Sri Hardianti putri sulung dari Presiden Soeharto. Jadi, balik lagi, seberapa kedekatan DJ dengan pengusaha-pengusaha besar yang dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat itu nggak ada yang tahu pasti. Yang jelas DJ ini mempunyai pacar gelap alias selingkuhan. Siapakah selingkuhannya DJ? Nah, selingkuhannya DJ ini adalah Marsikal Suwoto Sukendar, seorang kepala staf Angkatan Udara yang menjabat pada tahun 1969 hingga 1973. Saat Marsikal Suwoto pensiun, ia beralih profesi menjadi pengusaha penerbangan. Itu ya, sesuai dengan latar belakangnya. Dan ternyata Suwoto ini juga memiliki hubungan bisnis jual beli barang-barang klinik dengan Pak D. Jadi entah di sini dia kenal Pak D dari DJ atau mereka ini saling kenal pun dari Pak D gitu ya. Nggak ada yang tahu pasti. Cuman menurut penuturan Pak D, DJ ini sering diumpankan oleh Marsikal Suwoto kepada pengusaha-pengusaha tertentu untuk memuluskan proyeknya. Jadi DJ ini bukan cuma sekedar selingkuh gitu. Tapi dia juga diumpankan alias ya mungkin bahasa kasarnya seperti dijual gitu ya kepada pengusaha-pengusaha ini kalau dia punya proyek tertentu tuh agar biasanya memang kan ada uang pelicin ya untuk mendapatkan proyek-proyek tertentu. Biasanya diliputi dengan wanita-wanita cantik. Nah, DJ ini menjadi salah satu wanita cantik yang diumpankan Suwoto pada pengusaha-pengusaha itu gitu. Pak D tentu aja mewanti-wanti DJ karena apa yang dia lakukan salah dan pasti menimbulkan dosa gitu ya. Namun DJ tuh nggak mengindahkan ucapan Pak D. Jadi dia bodoh amat, dia bilang gini, oh ya udah, mungkin saya bahagia kok Pak D gitu dengan kehidupan ini gitu. Sekarang salon saya berjalan lancar, tapi suami saya juga belum sembuh juga. Sedangkan saya bisa dibahagiakan oleh Marsikal Suwoto ini. Tapi ya saya juga bisa mendapatkan pundi-pundi lebih dengan membantu dia menjadi umpan untuk pengusaha-pengusaha tersebut. Nah, pengusaha-pengusaha yang tadi dekat dengan orang nomor satu saat itu, tidak ada yang tahu pasti apakah ini menjadi DJ menjadi umpan untuk pengusaha itu atau bukan gitu ya. Cuman yang pasti dari penuturannya Pak D, kalau DJ dekat dengan mereka. Memiliki paras yang ayu dan kehidupan yang mewah tidak serta-merta membuat DJ lepas dari ancaman maut. Ketenaran yang belum lama ia nikmati harus berakhir saat ia ditemukan tewas di mobil sedannya sendiri. DJ ini ditemukan di mobil dengan pakaian tidur, dengan rambut yang biasa aja. Ini sebenarnya rada aneh ya untuk seorang DJ. Karena kita tahu DJ itu kan selalu kalau keluar rumah itu dengan pakaian branded, dengan ya pokoknya seorang DJ lah yang cantik purnama gitu ya. Nah ini DJ keluar rumah terburu-buru dan ditemukan tewas dalam mobilnya. Dan DJ ini tewas dengan 5 luka tembakan yang bersarang di belakang telinga kanan, lalu ada di dada, di pundak, di ketiak kanannya, dan di punggung kanannya gitu. Dari pembunuhan ini DJ dilihat sangat berniat ya. Jadi pembunuhnya DJ ini niat banget gitu loh, karena bukan sekali tembakan atau gimana yang mungkin salah sasaran gitu ya. Kalau ini tuh jelas-jelas ada 5 peluru yang bersarang di tubuhnya DJ.
Sesaat setelah ia ditemukan tewas di mobilnya, mayatnya ini segera dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, untuk diautopsi oleh ahli forensik. Dan dari hasil otopsi ini dijelaskan bahwa 5 peluru bersarang di tubuh Dice dengan 3 peluru yang masih utuh. 3 peluru itu berasal dari pistol jenis Smith Wesson Masterpiece berkaliber 22 mm long rifle. Pelor-pelor ini meninggalkan luka sedalam 6 mm, sedangkan 2 proyektil lainnya itu hancur. Sesaat setelah kasus ini mencuat di publik, polisi memerintahkan laboratorium kriminal Polri untuk meneliti barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, mulai dari anak peluru, rambut, serta sidik jari yang diduga milik pelaku. Akan tetapi, sampai 2 bulan setelah kematian Dice, polisi ini belum menemukan siapa pelaku yang membunuh Pragawati Kondang ini. Meski telah memeriksa beberapa kali tempat kejadian serta mengumpulkan informasi dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga, teman dekat, Pragawati lain, hingga pedagang. Jadi gak ada yang tahu gitu, sampai saat ini tuh masih gak jelas kasusnya. Publik pun mulai nih ya, kalau dulu mungkin namanya publik, sekarang mungkin netizen gitu ya, mulai mengeluarkan pendapatnya dan berpendapat bahwa kepolisian telah gagal dalam menangani kasus ini. Media pun diimbau oleh kepolisian untuk tidak banyak memberitakan kasus ini. Oleh karena itu, diambil kesimpulan bahwa Dice dibunuh oleh teman dekatnya. Kesimpulan ini diambil melihat dari waktu pembunuhan serta titik tembakan. 3 bulan pasca kejadian, Kapolda Metro Jaya mengumumkan bahwa mereka telah menahan tersangka. Tersangka itu adalah seorang pria pensiunan tentara berpangkat pembantu Letnan 1 berusia 59 tahun yang sekarang berprofesi sebagai dukun. Ya, ada yang bisa nebak siapakah dukun tersebut? Ayo, benar banget. Tidak lain dan tidak bukan, ia adalah Pak D. Pak D menjadi tersangka pada kasus kematian Dice. Menurut keterangan polisi, Pak D membunuh Dice karena masalah uang. Katanya Pak D berjanji pada sang Pragawati itu bahwa ia akan melipat gandakan uang sebesar 10 juta yang dititipkan Dice kepadanya dan mengubahnya menjadi uang ratusan juta. Namun Pak D ini tidak dapat memenuhi janjinya karena sudah menghabiskan uang tersebut untuk keperluan hidupnya. Dan akhirnya ia menghabisi nyawa Dice. Kasus ini disebut mirip dengan pembunuhan Endang Sukitri, seorang pemilik toko bangunan di Depok yang juga dituduhkan kepada Pak D. Jadi kematiannya Endang Sukitri ini dituduhkan bahwa Pak D adalah tersangkanya yang membunuh Endang Sukitri. Beberapa yang bilang artikel kalau memang Endang Sukitri ini jelas yang bunuh adalah Pak D. Maka itu jadi makin kuat kecurigaan kepolisian dan masyarakat luas bahwa Pak D juga yang membunuh Dice. Nah, Pak D ini tapi nggak pernah merasa bahwa dirinya membunuh Dice, dan ia pun membantah semua tuduhan yang dilayangkan polisi kepadanya. Seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat polisi, Pak D membantah tuduhan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pak D ini juga mengaku bahwa ia dipaksa untuk mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan karena sudah tidak tahan untuk disiksa selama ini. Namun terjadi tarik ulur kepentingan antara Polda Metro Jaya dan Polda Jabar mengenai siapa yang akan dijadikan tersangka pembunuhan di 2 tempat kejadian yang berbeda. Nah, jadi kenapa begitu? Kita ingat kembali bahwa Pak D ini kan dituduh membunuh si Endang Sukitri sebelum peristiwa pembunuhan Dice terjadi. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, kedua pembunuhan itu langsung dituduhkan kepada Pak D. Seharusnya ada penyelesaian terlebih dahulu mengenai kasus pembunuhan di Depok. Namun pada akhirnya kasus ini tidak terselesaikan dan Pak D menjadi kambing hitam dalam 2 kasus pembunuhan sekaligus. Pengadilan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1987 dan dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Reni Retnowati memutuskan bahwa Muhammad Sirajuddin dihukum penjara seumur hidup melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernomor 32/B/B/1987/PN.JS 2 Juli 1987.
Jadi dia diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu ya. Dan Pak D ini mendapat vonis seumur hidup karena dianggap bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Namun Pak D tetap kekeh gitu bahwa dirinya tidak bersalah dan mengajukan banding sembari menjalani hukumannya di Cipinang. Akan tetapi upayanya ini kandas. Jadi pas dia mengajukan banding ini kandas. Kenapa? Karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pak D tetap nggak nyerah. Dia pun mengajukan kasasi agar putusan hakim sebelumnya bisa dibatalkan. Namun usahanya berujung gagal lagi dan gagal lagi gitu. Majelis Hakim Kasasi saat itu, Adi Andoyo Sucipto, menolak permohonannya pada tanggal 23 Maret 1998. Penantian panjangnya Pak D ini akhirnya terbayar pada masa Presiden B.J. Habibie menjabat. Ia diberikan grasi oleh Presiden B.J. Habibie berupa keringanan hukuman dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara pada tanggal 13 Agustus 1999. Dan pada Hari Raya Idul Fitri 27 Desember tahun 2000, di masa Presiden Abdurrahman Wahid, ia dapat menghirup udara bebas setelah pemerintah memberinya kebebasan bersyarat. Setelah kebebasannya ini, Pak D terus memberitahu orang-orang bahwa ia tidak pernah membunuh Dice Budiarsih. Sebutan bekas pembunuh yang melekat pada dirinya membuat ia merasa khawatir. Ia merasa tidak nyaman dan takut anak serta cucunya ikut terpengaruh karena hal ini. Oleh karena itu, Pak D berusaha memulihkan nama baiknya. Bahkan Pak D terus-menerus memohon agar dilakukan penyelidikan ulang kasus pembunuhan Dice Budiarsih. Pak D mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Desember 2001 dan sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2002. Pak D juga memohon agar diberlakukan penyelidikan ulang kasus pembunuhan Dice Budiarsih ini. Ada kejanggalan yang ditemukan pada kasus pembunuhan Dice ini. Diketahui pada saat kejadian, Pak D ini sedang berada di Jalan Haji Hussein Susukan Pasar Rebo. Jadi sebenarnya ya ada jarak gitu ya dari Pasar Rebo ke Kalibata. Nah, menurut pengacara Pak D, Andar Situmorang, jarak Susukan ke Jalan Dupa itu tidak mungkin bisa ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Jadi Pak D ini punya alibi kuat gitu ya, kalau dia sebenarnya tidak mungkin mencapai tempat kejadian perkara itu dengan cepat. Karena kalau yang orang Jakarta pasti tahu dari dulu tuh Cililitan ini, tempat Cililitan ini yang harus dilewati Pak D dari Pasar Rebo untuk Kalibata itu tuh selalu macet. Dan dari alibi Pak D bahwa ia sedang berada di rumah bersama sejumlah rekannya pada saat kejadian itu, saksi-saksi yang ia gunakan untuk memperkuat alibinya juga ikut hadir di pengadilan. Namun saksi serta alibi dari Pak D ini tidak dihiraukan oleh majelis hakim. Kejanggalan kedua, peluru yang bersarang di tubuh Peragawati itu terdiri atas kaliber 22 dan 38. Artinya penembak Dice ini tidak hanya satu orang. Karena aneh juga gitu ya kalau misalnya dia kayak Rambo gitu, punya banyak. Dia bawa berbagai macam pistol dan senjata di tubuhnya gitu ya. Jadi tangan satu pegang yang pistol ini, tangan satunya pegang pistol yang lain. Nah, ini ada dua gitu. Ada dua jenis peluru yang ditemukan di dalam tubuh Dice. Artinya penembak Dice ini tidak hanya satu orang kan, seperti yang dikatakan oleh Mayor Hanif Akbar, Wakil Kepala Dinas Penerbangan Polda Metro Jaya. Dan kejanggalan ketiga, pengakuan salah seorang saksi yang melihat ada seseorang berdiri di depan motor Vespanya dengan mengenakan helm menjelang waktu maghrib. Namun Muning Idris langsung menghapus keterangan saksi ini karena dianggap kurang meyakinkan. Karena tidak mungkin seseorang bisa langsung meyakini wajah yang ditutupi helm, apalagi pada waktu sore menjelang malam seperti itu. Ada beberapa desas-desus yang beredar di masyarakat mengenai kasus ini. Mulai dari Dice yang menjadi korban amukan istri kekasihnya, hingga ia dibunuh oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh istri tersebut. Ini nggak tahu ya,
Jadi apakah yang dimaksud itu istrinya dari Marsekal Suwoto itu, atau kan Dice ini diumpankan pada pengusaha-pengusaha gitu ya. Apakah istri dari salah satu pengusaha tersebut? Dan ada juga desas-desus yang mengatakan kabar bahwa Dice ini sedang hamil 2 bulan saat dia dibunuh. Dan juga ada yang berpendapat bahwa Pak D ini dijadikan kambing hitam karena ia memiliki hubungan baik dengan Dice. Jadi harapannya tadinya biar Pak D ini dibungkam gitu. Atau karena Dice ini yaitu memiliki kedekatan dengan beberapa mantan pengusaha militer dan keluarga elit pada saat itu. Bahkan Pak D pernah mengatakan bahwa 4 hari sebelum kejadian, tepatnya di tanggal 4 September 1986, Dice ini mengaku bahwa ia sempat bertengkar dengan Marsekal Suwoto atau tadi selingkuhannya dia ya. Karena dilarang mengikuti show bersama temannya di Hotel Borobudur. Namun Pak D ini juga nggak pengen menuduh Marsekal Suwoto itu ya, karena nggak punya bukti yang kuat dan tentunya akan menimbulkan fitnah. Hingga saat ini, kasus kematian Dice Budiarsih masih menjadi misteri. Entah siapa pelaku yang membunuh Pragawati Kondang yang malang ini. Dan permohonan peninjauan kembali atau PK yang dilakukan oleh Pak D selepas ia keluar dari penjara juga seakan menguap dari perhatian publik. Tidak ada kelanjutan resmi mengenai kasus ini. Bisa dibilang kasus ini seakan ya udah mengambang tanpa ada penjelasan yang pasti. Oke, sekian kisah untuk kali ini tentang misteri kematian Pragawati Kondang era Orde Baru yang masih belum terungkap. Tapi lagi-lagi kasus ini dikaitkan dengan cerita klinik. Bagaimana menurut kamu kisah kali ini? Siapakah pembunuh Dice sebenarnya? Apa benar Pak D? Atau ada oknum lain yang harusnya bertanggung jawab atas kematian Dice? Please banget kamu bisa komen pendapatmu atau kasih ide tentang kisah-kisah yang menarik untuk Nona ceritakan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk dengerin kisah-kisah terbaru dari Nona. Bye! La 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 la.